Makanya kata orang itu, jangan hanya condong ke kota dong, lihat juga dong di desanya. Nah, itu salah satunya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan masih konteksnya keuangan publik, tapi subbabnya berkaitan dengan desentralisasi fiskal ya. Yang belum like, share, dan subscribe bisa langsung diklik ya kan di Mata Channel agar bisa mengetahui informasi video terbaru ya. Baik, izin kami untuk share screen terlebih dahulu berkaitan dengan materinya. Oke, sudah terlihat di situ. Jadi sedikit clue bahwasanya desentralisasi fiskal kan diambil dari kata sentral, artinya pusat. Jadi di sini latar belakangnya karena wilayah Indonesia ini banyak pulau, suku, bangsa sebagai macam itu, kemudian keterbatasan dari jangkauan, makanya dibentuk susun pemerintahnya itu dari presiden, kemudian juga gubernur, kemudian juga wali kota, habis itu juga bupati, camat, lurah, sampai kepada RT. Itu adalah susunan dari pemerintah. Nah, dalam hal misalnya kewenangan pajak, fiskal artinya kan pajak. Nah, pemerintah mengatur itu semua, itu namanya desentralisasi fiskal. Itu dari asal muasalnya adanya otonomi daerah, jadi setiap daerah berhak untuk mengelola daerahnya sendiri. Nah, itu. Dan di sini kita lihat latar belakang di sini keragaman wilayah atau daerah sebagaimana kami jelaskan tadi. Kebijakan sentralistik adalah kebijakan pusat, habis itu ketimpangan antar daerah. Jadi itu tadi keterbatasan dari pusat, bahwasanya tidak bisa mengatur semuanya, pasti ada saja yang terlewatkan. Makanya terjadi ketimpangan antar daerah, ada yang maju misalnya di sini daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Itu kan sangat berbeda. Makanya kata orang itu jangan hanya condong ke kota dong, lihat juga dong di desanya. Nah, itu salah satunya tuh. Kemudian reformasi perubahan kebijakan, adanya desentralisasi fiskal, dan bagaimana masalah formulasi dan alokasi umumnya. Nah, itu kira-kira terbelakang itu ya. Bisa definisi dulu, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ini ada beberapa pengertian dari otonomi daerah. Tapi kalau dia daerahnya itu sudah dikasihkan kebijakan untuk mengaturnya, tetapi pemerintahnya tidak berhasil untuk mengelola daerah tersebut, nah bisa dipertanyakan kan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Dan ini perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau pada instansi vertikal di wilayah tersebut, itu dekonsentrasi. Kalau desentralisasi ini dekonsentrasi. Kemudian sini ada beberapa kelemahan sebenarnya dari pemerintahan sentralistik lawan dari desentralisasi tadi. Kebijakan pemerintah pusat dibuat lebih banyak oleh pusat yang biasanya memperlakukan daerah yang situasi kondisi lokalnya berbeda cara sama. Padahal sejatinya itu berbeda geografisnya, kemudian juga orangnya dan sebagai macam itu. Perlu formulasi yang berbeda juga. Kemudian volume dan beban pemerintah pusat secara teknis menjadi terlalu besar, berat dan kompleks sehingga kurang efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga,
kurang melibatkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan lokal, sehingga kurang memuaskan aspirasi dan harga diri yang bersifat lokal. Nah, ini ada beberapa kelemahan dari pemerintahan sentralistik. Kemudian kekuatan dari otonomi daerah atau desentralisasi, suatu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah wewenang terutama dalam perencanaan pembangunan pada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dapat memotong jalur birokrasi rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintahan pusat. Dan perumusan kebijakan lebih baik mengakibatkan terjadi pemerintahan lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah terpencil atau sangat jauh dari pusat. Kemudian terakhir, meningkatkan efisiensi pemerintah pusat. Jadi ini beberapa kekuatan dari otonomi daerah desentralisasi. Nah, kemudian sini sistem pemerintah perbedaan antara sentralistik dan desentralistik, ya kan? Kalau sentralistik di sini sebagian besar kebijakan ditetapkan oleh pusat, kewenangan daerah terbatas. Kemudian juga untuk anggaran, mayoritas sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dikuasai atau di tangan pemerintah pusat. Dan ketiga, kelulusan daerah menggunakan transfer dari pusat terbatas. Nah, ini alasannya skala ekonomis, efisiensi, dan rezim sosialis. Kemudian yang selanjutnya desentralistik, ada kewenangan yang luas bagi daerah, anggaran, ada keseimbangan fiskal pusat dan daerah, ada keleluasaan daerah dalam memanfaatkan transfer dari pusat blok grant. Alasan efisiensi, akuntabilitas, manageability, dan otonomi. Ini beberapa perbedaan antara sentralistik dan desentralistik. Dan meningkatnya kekuasaan lokal. Nah, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, eksekutif dan legislatif daerah mempunyai otonomi untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal. Dan kewenangan DPRD tidak hanya sebatas memilih kepala daerah, tetapi juga membuat aturan-aturan daerah, pengawasan, investigasi, dan sebagainya. Ini beberapa kekuasaan lokal. Kemudian beberapa undang-undang tentang pemerintah daerah di sini beragam ya, 145, 48, 74, 99, sampai pada Undang-Undang Nomor 2004. Nomor 32 pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, guna sumber pendapatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak, retribusi, hasil BUMD dan lain sebagainya. Kemudian dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus DAK. Dan pinjaman daerah dan lain penerimaan yang besar. Ini beberapa sumber pendapatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Nah, kemudian tujuan utama desentralisasi fiskal buat apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita repot-repot untuk melakukan kebijakan ini? Ini ada tiga. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun demikian, pada sisi perpajakan dan pengelolaan sumber daya umumnya masih ditangani secara sentralistik, maka sumber dana berupa transfer dari pusat ke daerah tetap penting. Nah, ini ada beberapa catatan penting bahwasanya kita setiap daerah walaupun diberikan kekuasaan untuk mengatur daerah masing-masing, tapi kalau kita lihat dari pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan APBN atau APBD di situ, bisa kita lihat ada pos yang masuk pada transfer dari pemerintah pusat. Jadi kita tidak bisa serta-merta melepas semua daerah-daerah untuk melaksanakan kebijakan. Dan cuman kalau tidak ada anggaran kan bagaimana? Padahal sejatinya ya kita tidak bisa berdiri sendiri. Perlunya dorongan dan juga pengawasan dari pemerintah pusat agar kiranya desentralisasi fiskal ini bisa berjalan dengan baik dan tidak adanya kesenjangan antara di daerah dan juga di perkotaan. Nah, catatan pentingnya kita perlu bekerja sama dari masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk membangun daerahnya masing-masing sehingga penerimaan asli daerah itu bisa meningkat dan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya itu sendiri. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan materi desentralisasi fiskal. Jika ada pertanyaan bisa diklik di kolom bawah ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.